Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Saya percaya bahwa saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Ringlan Simanjuntak di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih, saya ingin meneburkan firman Tuhan yang saya kutip dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara yang terkasih, berbagi pada saat kita kaya atau pada saat kita berkelimpahan adalah hal yang biasa di kalangan kita. Tetapi bagaimana sebaliknya dengan orang yang miskin, orang yang terbatas ekonominya, tetapi masih bisa berbagi? Saudara yang terkasih, berbagi bisa dilakukan bukan saja hanya berupa materi atau berupa harta saja, tetapi juga bisa berupa tenaga, bisa berupa kecakapan atau kepintaran yang saudara dan saya miliki, kemudian didharma baktikan bagi orang lain. Saudara yang terkasih, dengan kata lain, apapun yang kita miliki, untuk kemudian diberikan kepada orang lain, untuk dapat mereka menikmatinya. Pada masa-masa sekarang ini, sangat jarang orang yang rela berbagi. Walaupun dari sisi ekonomi, sangat mapan. Ternyata, inti pokok yang menjadi hal yang utama ketika terdorong untuk berbagi adalah terpulang kepada hati yang rela memberi. Saudara yang terkasih, di pagi ini kita dilawat oleh firman Tuhan tentang pelayanan kasih yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di Makedonia. Jemaat yang miskin, jemaat yang berkekurangan, tetapi justru lebih mau berbagi dibandingkan dengan orang yang memiliki kelimpahan. Saudara yang terkasih, dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua disebutkan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ada dua kata yang dapat kita simpulkan pada ayat ini, yaitu yang pertama penderitaan, dan yang kedua adalah kemurahan. Hati yang terpanggil untuk melayani adalah karena kasih Kristus yang telah lahir di hati mereka. Kisah seorang janda miskin di Sarfat yang rela berbagi makanan bagi Elia, walaupun dia hanya punya sedikit tepung. Dia tidak peduli dengan dirinya, tetapi ketulusan hatinya untuk memberi. Pertanyaannya, apakah janda miskin ini mengenal Nabi Elia? Tentunya tidak. Dia tidak mengenalnya, tetapi rela berkorban. Ini hal yang sangat sulit kita pahami. Saudara yang terkasih, kasih yang menuntut balas, atau dalam bahasa Bataknya disebut holong namar pabuat. Sering kita melihat banyak orang mau melakukan sesuatu, tetapi dengan tujuannya menuntut balas. Artinya, pada akhirnya, hitung-hitungan. Kasih yang seperti ini adalah kasih yang tidak murni. Ketika kasih itu kita lakukan dan kita pun mendapat balasnya dari orang yang sama, apakah jasa kita? Jawabannya tidak ada, karena sudah impas. Ketulusan hati kita untuk mengulurkan tangan bagi orang lain lahir dari kemurahan Tuhan dalam hati kita. Pelayanan kasih itu membutuhkan keikhlasan. Pelayanan kasih itu membutuhkan kerelaan dari hati kita yang telah mengenal Kristus. Allah adalah kasih. Orang yang telah mengenal Kristus menjadi orang yang kaya dalam rohani. Orang yang mengenal Kristus melayani dengan kasih, mengampuni dengan tulus. Orang yang telah mengenal Kristus menjadi kaya dalam segala sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain, karena dia hanya memandang Allah. Apakah kita menunggu menjadi orang kaya materi, baru kita berbuat bagi sesama kita? Tentunya tidak. Tuhan tidak menunggu kita, menunggu saudara dan saya, sampai hidup berkelimpahan. Baru kita menerapkan kasih untuk berbagi. Apa yang dapat engkau lakukan di hari ini? Lakukanlah dengan senang hati.
Apakah Allah sanggup menganugerahkan kekayaan bagi saudara dan saya? Jawabannya pasti sanggup. Tetapi Allah mungkin tidak menghendaki saudara menjadi orang yang berkelimpahan. Allah mau melihat hatimu, bukan hartamu. Allah mau melihat ketulusanmu, bukan kelimpahanmu. Saudaraku, mari kita memuliakan Allah dengan apa yang kita miliki. Jangan menunggu hari esok, tetapi lakukanlah apa yang dapat saudara lakukan di hari ini, ketika saudara mendengarkan firman di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa di dalam Yesus di pagi hari ini. Ketika Tuhan boleh menuntun langkah hidup kami, boleh menjaga kami di sepanjang malam ini. Bapa boleh membangunkan kami dari peraduan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berdoa buat semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan akan pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Yang hilang harapan, diberikan Tuhan kekuatan untuk boleh memandang Allah di dalam seluruh kelemahan mereka. Bapa, di dalam Yesus inilah kami. Bila kami menyambut hari ini dengan penuh sukacita, oleh karena Allah yang menuntun langkah hidup kami. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Lalu di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang dapat saya taburkan. Firman yang sederhana ini kiranya dapat mengambil bagian, dapat menuntun saudara untuk melakukan kasih itu di sepanjang hari-hari hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus. Shalom.